Selamat malam. Izin memperkenal diri, saya Arliandi yang akan menjelaskan tentang studi case 4 ya, terkait food policy and early warning system. Selanjutnya, ini bisa di next aja. Dan kita pertama adalah bagaimana cara kita menganalisis masalah itu sendiri, yang bisa kita sebut dengan decomposition. Jadi apa sih yang harus kita analisis? Pertama, kita harus lihat dulu nih data masukannya seperti apa. Dan juga apa modul sistem yang di dalam masalah ini. Oke, ternyata dari analisis masalah ini kita bisa melihat dari beberapa aspek bagaimana data curah hujan beberapa terakhir ini dan bagaimana data ketinggian air sungai, data pola banjir historis seperti apa, data geografis seperti apa, dan data perkiraan cuacanya seperti apa. Kita lanjut, dan ini dalam modul sistemnya. Kita harus mengumpulkan modul pengumpulan data dan bagaimana modul pemeriksaan data itu sendiri. Dan juga ada modul prediksi dan juga modul peringatan untuk peringatan banjir, pengumpulan data untuk banjir, untuk prediksi banjirnya dan gempa seperti apa, dan itu akan dijelaskan di modul sistem ini. Lanjut, dan kita akan mengenal pola yang bisa kita sebut dengan pattern recognition. Bagaimana pola yang terbentuk, apa yang sebenarnya terjadi, kita bisa lanjut. Oke, jadi polanya itu, jadi hubungan antara curah hujan dan ketinggian air sungai itu kita bisa sebut sebagai seberapa cepat ketinggian air itu naik setelah hujan itu deras. Nah, kita udah ngeliat nih polanya seperti apa. Ternyata antara curah hujan dan ketinggian air sungai itu ada pola yang terbentuk, yaitu seberapa cepat ketinggian air itu naik setelah hujan deras. Itu bisa kita logikakan, teman-teman. Dan juga apakah ada musim atau kondisi tertentu yang selalu memicu banjir? Nah, ini pola ini teman-teman. Karena kapan dan di mana banjir sering terjadi. Ini suatu hal yang kita bisa logikakan, yang bisa bisa kita sebut dengan pola, teman-teman. Dan ada selanjutnya tren. Apakah dalam beberapa bulan terakhir ini atau bahkan prediksinya, apakah ada tren kenaikan ketinggian air secara bertahap yang bisa menjadi indikasi awal? Indikasi awal apa, teman-teman? Ya, itulah yang sesuai topik kita, yaitu terkait pencegahan. Dan juga ada komponen penting lainnya ya, yaitu abstraksi ya, yang harus kita detailkan lagi ya. Jadi abstraksi dalam study case 4 ini seperti apa? Yaitu pertama, jadi bagaimana sih cara kita itu membuat model agar data ini menjadi sederhana dan bisa diproses. Lalu apa modelnya? Yaitu model prediksi banjir, teman-teman. Apa nama model prediksi banjir itu? Yaitu adalah model machine learning. Ya, kita ambil salah satu contohnya ya, seperti regresi linier lah. Jadi model ini seperti apa? Jadi model ini adalah data real time, teman-teman, dari sensor dan perkiraan cuaca itu akan seperti apa. Lanjut, bagaimana keluarannya, teman-teman? Jadi keluarnya itu misal skor resiko banjir itu dari 0 hingga 100. Dan kita nganggapnya statusnya ada 3. Ada 4. Aman, waspada, siaga, awas. Bisa jadi angka 80 itu udah termasuk siaga, angka 90 itu udah termasuk awas. Itulah abstraksinya, teman-teman. Lalu bagaimana dengan aturan peringatan dini? Jadi sesuai dengan penilaian tadi, jika skor resiko banjir itu lebih dari 75, maka kita menganggap itu sebagai peringatan siaga, teman-teman. Bagaimana jika ketinggian air sungai mencapai 80% dari level siaga? Maka peringatan itu akan menjadi waspada. Itulah yang akan kita eh, logikakan agar kita buat psekot ya, kata yang dari Python. Nah, lalu bagaimana algoritma yang terjadi? Inilah yang terjadi, teman. Ini sudah saya bikin sendiri, maaf agak jelek sebelumnya, Pak. Dimulai kita start. Kita ngambil data secara asli dan juga ada data API yang berkaitan dengan curah hujan ya. Lalu kita masuk ke data sensor. Nah, dari data sensor ini kita masuk ke gabungkan dan bersihkan data. Lalu kita masuk ke bagaimana prediksi resiko banjir nih. Kalau kita jawab iya,
kita akan mengirim peringatan kritis karena ada terjadinya resiko banjir. Lalu selesai. Apabila bagaimana kalau tidak? Kita akan cek dulu skor resikonya seperti apa, lalu kita akan masuk ke skor apakah lebih besar dari ambang batas tinggi, lalu kita kirim peringatan tinggi. Lalu ada satu lagi, yaitu skor ambang batas sedang. Nah, ini sedang nih. Kita kirim peringatan yang rendah, teman-teman. Lalu kita lanjut ke kirim peringatan rendah. Dari kirim peringatan tinggi dan kirim peringatan rendah, ini masuk ke tampilkan status aman. Kalau misalnya statusnya udah aman, itu udah selesai, teman-teman. Lalu setelah selesai, kita tunggu 15 menit sebagai respon dari itu. Ini salah satu logika sederhana yang sudah saya bikin ya. Butuh ya riset-riset lah untuk melakukan hal ini. Lalu ini untuk sekotnya teman-teman. Dan sudah saya jelaskan tadi ya, 85 ini kita masuknya apa nih? Awas atau siaga? Lalu, jadi aku bikin ambang awas itu 85, siaga itu 65, kalau waspada itu 40 ya. Aku bikin seperti itu. Dan juga kita bisa lihat status awas, segera evakuasi, dan aku bikin menunggu 15 menit untuk siklus berikutnya yang sesuai dengan flowcard tadi ya yang udah saya bikin ya. Inilah gambaran eh, apa sekotnya. Lalu bagaimana implementasinya? Pertama dari sensor dulu ya. Kita melakukan sensor ya, pasang sensor curah hujan dan ketinggian air yang bisa terhubung internet. Lalu dengan server pusat yang kita menerima data dari sensor. Di sini kita bisa menjalankan algoritma prediksi banjir sih. Lalu bagaimana dengan database-nya? Kita simpan teman-teman data historisnya dan secara real time juga. Lalu dari sisi aplikasi, kita buat aplikasi web yang dimana itu bisa menampilkan status risiko banjir dan menerima notifikasi peringatan jika emang memungkinkan terjadinya prediksi banjir itu sendiri. Oke, terima kasih dari saya. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Engki. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di dalam Python-nya ya teman-teman semua. Bisa kita lihat ini aku menilai ya curah hujan saat ini 60, ketinggian airnya berapa meter. Aku memasukkan 85 sebagai nilai ambang awas, dan selanjutnya aku menghitung skor risiko ya. Skor itu curah hujan dikali 1,5 ditambah ketinggian air dikali 5. Lalu aku bikin group and crew memulai pengecekan banjir. Lalu aku hitung skor risikonya. Aku bikin jika skor risiko sama dengan ambang awas, maka statusnya awas segera evakuasi. Dan untuk hasilnya ini dari hasil Python aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.